Halo, selamat pagi sahabat semua, eh, sahabat yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, kekuatan eh, hingga saat ini. Sahabat semua masih ada, kita semua masih ada karena berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, teman-teman sahabat YouTuber pemula di mana saja berada, khususnya subscribernya Juan Tutor. Yang pertama, terima kasih karena masih mendukung channel ini. Yang masih belum mengetahui channel ini bisa dan baru bergabung pada channel ini, silakan mari kita sama-sama belajar, karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Sebagai manusia tentunya banyak kekurangan ya. Kita akan belajar bersama. Nah, yang pertama, pada poin ini kita akan belajar tentang strategi melahirkan ide-ide konten, ide-ide cemerlang untuk membangun konten. Nah, ide-ide itu biasa teman-teman bisa kita dapati di berbagai momen, di berbagai situasi. Kadang-kadang kita duduk lalu kita merenung, idenya akan muncul sendiri. Tetapi kadang-kadang juga kita dalam situasi perjalanan, mungkin sementara berjalan idenya bisa muncul, atau situasinya ketika kita berada di pantai, di gunung, itu idenya bisa muncul. Berbagai macam ide itu bisa datang kapan saja, tergantung cara kita bagaimana merespon. Di sini coba saya memberikan sebuah contoh. Kalau membuat konten itu bisa juga di tempat-tempat terbuka, tempat-tempat yang mungkin banyak hal-hal unik, itu bisa dijadikan konten, tempat konten. Nah, itu ide-ide yang bisa kita gunakan. Nah, yang berikut, dalam membuat video itu tidak boleh atau tidak diharuskan untuk menggunakan perangkat yang canggih atau perangkat yang mewah bagus, tetapi dengan menggunakan alat seadanya, dengan menggunakan perangkat-perangkat yang sederhana yang mungkin bisa disesuaikan oleh teman-teman, itu sangat mudah. Tapi kalau saat ini untuk channel-channel besar, itu mungkin teman-teman saksikan memiliki perangkat rekaman yang canggih, dapur rekamannya bagus dan lain sebagainya. Tetapi sebagai YouTuber pemula yang memulainya dari nol, harus semangat, harus optimis, harus bergerak terus, harus bekerja keras untuk membuat konten, karena sejatinya membangun sebuah konten kreator itu tidak gampang, tetapi mudah. Tergampang tapi mudah, teman-teman. Mudahnya apa? Tinggal kita duduk, kita buat video, lalu kita upload di tempat YouTube. Teman-teman, pengalaman saya ini, untuk saya pribadi, itu memang saya memang punya semangat. Karena apa? Teman-teman bisa ketahui bahwa tempat saya itu jaringannya susah, tetapi saya harus berjalan 1 kilo itu biasa ke tempat saya bekerja, itu sekolah. Dari situ baru bisa dapat jaringan. Kalau untuk di lokasi saya ini tidak ada jaringan, mau telepon pun setengah mati, apalagi internet. Jadi ini adalah motivasi saya kepada teman-teman yang memiliki jaringan bagus, memiliki jaringan internet yang bagus, tetapi tidak digunakan sebaik mungkin. Nah, sekarang harus dicoba. Jangan kita duduk lalu kita berpangku tangan, lalu kita pesimis bahwa nanti channel yang saya bangun ini akan mendapatkan respon yang tidak baik. Harus beroptimis bahwa apapun yang dilakukan, yang penting nilainya positif, pasti ada hasil yang baik. Nah, dengan membangun channel juga seperti itu. Awal-awal mungkin kita sedikit ragu, sedikit minder,
ketika membuat sebuah konten, bahwa nanti di situ dinilai oleh masyarakat, oleh teman-teman, bahwa kita ini adalah seolah-olah mencari muka dan lain sebagainya. Tapi itu tidak boleh, karena di dunia sekarang ini berbagai macam persaingan terjadi, khususnya di bidang digitalisasi. Ini memang kalau kita tidak bersaing, kita tidak mengambil bagian di dalam, kita akan ketinggalan dan kita akan diasingkan di dunia digitalisasi. Oleh karena itu teman-teman, yang bergabung, yang mau berusaha, teruslah berjuang, karena sejatinya perjuangan itu akan ada hasil yang baik. Dalam konteks ini teman-teman, bahwa membuat konten itu tidak harus tempatnya mewah, tidak harus memiliki alat yang canggih teman-teman, atau tidak harus punya kualifikasi pendidikan tinggi, bukan. Cukup memahami aturan-aturan YouTube, cukup memiliki pengetahuan, cukup memahami cara-cara yang harus kita lakukan agar tidak melanggar aturan YouTube. Itu sudah lebih dari cukup, karena seberapapun bagus channel yang kita buat, tetapi channel itu hanya untuk mencari kekurangan orang lain, channel itu hanya untuk mau menandingi channel orang lain, itu akan berbahaya, karena dia akan berpengaruh pada aturan YouTube. Aturan YouTube sekarang itu gampang, tinggal kita ikuti aturannya saja. Aturannya sederhana: nonton 3 video full durasi, saling berinteraksi, memberikan like, subscribe dan komentar. Setelah itu kita rajin upload video dengan video yang satu tema. Itu sudah selesai. Minimal durasi videonya tinggal kita tingkatkan, mau 8 menit, beberapa menit, sudah. Begitu setiap hari, pasti ada yang like, ada yang komen, dan saling berkunjung, minimal saling berinteraksi teman-teman. Itu menjadi kunci. Jadi jangan menunggu sampai fasilitas lengkap, jangan menunggu sampai memiliki sebuah dapur rekaman yang mewah, atau misalkan jangan menunggu sampai alat rekamannya harus bagus. Itu kita ketinggalan, karena semakin kita menunggu, waktunya terus berjalan, waktunya terus berputar, kapan kita akan memulai. Jadi memulainya dari sekarang, berpikir sedikit, bekerja banyak, dan lakukan apa yang ada pada diri kita. Dipastikan bahwa apa yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Terima kasih teman-teman yang selalu baik hati, selalu mendukung channel ini. Saya berharap teman-teman selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salam dari saya, Pegunungan Alor, NTT.